Bab 046. Ak, mondar-mandir sambil gigit jari. Sesekali mengumpat kemudian mengacak rambutnya frustrasi. Itulah yang tengah Renata lakukan sekarang. Sialan. Mengapa bisa berubah sekacau ini? Tidak boleh. Tidak boleh terjadi. Renata masih bisa memperbaikinya. Ya, dia pasti bisa. Renata mengangguk-angguk yakin dengan ekspresi wajah yang berusaha ia keraskan. Berusaha mengendalikan dirinya yang tengah panik, Renata keluar ruangan dengan satu pemikiran yakin. Dia harus ke rumah sakit sekarang juga, sebelum segalanya berubah semakin kacau dan berantakan. Baru saja menghidupkan mesin mobil, Renata berdecak ketika handphonenya berdering. Mobil ia jalankan. Dan panggilan itu berusaha ia abaikan tapi dering yang terus-terusan muncul membuatnya kembali mengumpat lalu memukul setir. Renata. Jangan hubungi aku dulu, Ian. Aku sedang pusing. Jangan menambah-nambah kerepotanku saja deh. Nanti bisa saja aku menghubungi kamu. Sekarang enggak bisa. Semprot Renata langsung kemudian mematikan sambungan telepon secara sepihak. Dia menjalankan mobil dengan terburu-buru, memberikan klakson kepada apapun yang menghalangi. Jalannya di depan, tak peduli akan orang-orang yang mungkin saja menyumpahi caranya membawa mobil yang ugal-ugalan. Bodoh amat. Renata hanya perlu untuk menemui Giana sekarang juga. Mertuanya itu pasti akan luluh padanya. Lihat saja, sedikit saja Renata bersikap baik dan lembut kepadanya, dia pasti akan menyanjungnya lagi seperti yang kemarin-kemarin. Benar, Giana pasti akan begitu. Di dalam hatinya, Renata merapalkan itu berulang kali agar panik dan juga rasa cemas yang ia rasakan sekarang tak sepenuhnya mengambil alih tubuhnya. Tiba di rumah sakit, tak perlu waktu lama bagi Renata untuk segera keluar. Bertanya kepada resepsionis tentang ruangan Giana dirawat dengan mengatakan bahwa dia adalah menantunya agar diperbolehkan untuk diberitahu, maka langkah Renata segera berlari dengan tergesa-gesa menuju ruangan yang disebut. Beberapa meter jaraknya dari ruangan, Renata mengatur napas juga mencoba untuk membuat ekspresi wajahnya sesedih mungkin. Dia bisa melihat Wirya dan seluruh keluarganya yang sedang ada di luar ruangan dan yang membuatnya jengkel juga ada Zahwa di sana. Apa coba faedahnya perempuan itu di sana? Dolar. For God's sake, what are you doing here? Teriakan murka Wirya terdengar yang membuat Renata segera terlonjak tubuhnya. Mas, kamu apa-apaan sih? Aku mau melihat keadaan mama, aku khawatir. Tawa sarkas Wirya terdengar begitu dingin dan juga berbahaya mengubah suasana yang tadinya suram berubah menjadi tegang begitu saja. Wirya berdiri, menghadapi Renata dengan kemarahan yang seolah menyelimuti tubuhnya sampai-sampai Renata menjadi termundur tanpa sadar sebab aura menakutkan pria itu. Buka saja topeng sok baikmu itu, sialan, desis Wirya dengan suara rendah. Tak segan-segan mengumpat yang membuat napas Renata segera tertahan. Tidak perlu berpura-pura lagi. Gara-gara lo, Wirya maju, menahan gemaran dengan dada yang kembang kempis akibat napas yang memburu. Gara-gara wanita rubah seperti diri lo ini, mama sedang mempertaruhkan nyawanya di dalam sana. Kalau saja, sialan, tatapan Wirya menggelora penuh ancaman, bahkan untuk menyebut nama Renata saja dia enggan. Ada sesuatu yang buruk menimpa mama, lo benar-benar abis. Dan tangan gue sendiri yang akan melakukannya. Tubuh Renata seketika berubah kaku, bahkan mulutnya saja seolah terkunci. Ancaman Wirya terdengar tidak main-main dan untuk sejenak, otak Renata mendadak blank namun dia mencoba untuk mengumpulkan kembali kesadaran diri, memaksa keberaniannya untuk muncul. Mas aku. Pergi saja, Renata. Tak hanya Renata yang membeku namun juga semua orang yang sejak tadi ada dan memperhatikan dalam diam. Papa. Panggil Renata dengan suara lemas. Pergi dari sini, dan tunggu saja surat perceraian dari Wirya. Tentu saja, Renata langsung terkesiap dengan tubuh yang seolah diguyur air dingin. Papa ngomong apa? Pergi. Suara Wijaya berubah lebih keras dan tegas. Pergi atau kamu mau saya panggilkan petugas keamanan sekarang juga. Mendapat tatapan penghakiman dari semua orang membuat Renata tidak bisa berkutik. Alhasil, dengan sangat terpaksa dia berbalik dengan tangan yang mengepal kuat. Sialan. Zahwa kok lama banget sih tehnya? Zahwa yang baru saja menuang air panas ke dalam gelas segera menghela napas. Iya.
Sebentar. Jawabnya dengan suara yang agak keras agar Dian yang sedang duduk menonton televisi di ruangan yang lumayan jauh dari dapur itu bisa mendengarnya. Dengan cekatan, Zahwa mengaduk teh di gelas lalu membawanya dengan hati-hati agar tidak tumpah namun kurang 2 meter lagi jaraknya dari Dian, Renata yang tiba-tiba saja datang lalu langsung menyenggolnya seketika saja menjatuhkan gelas di tangan Zahwa hingga tentu, gelas yang terbuat dari kaca itu langsung pecah begitu saja di lantai. Beruntung, hanya sedikit teh yang mengenai tangannya namun begitu saja sudah menghantarkan rasa panas yang menjalar perih seolah membakar. Kak, apa-apaan sih? Tanya Zahwa tidak terima, agak meringis ketika tangannya tergores pecahan beling akibat terjatuh dalam posisi yang tidak siap karena tidak menduga sama sekali Renata yang tiba-tiba saja menyenggolnya begitu. Minggir lo. Menghalangi jalan gue aja. Semprot Renata marah. Bahkan lebar rumah ini puluhan meter, Kak. Menghalangi dari mananya? Sarkas Zahwa, melengos geli yang lebih ke arah tak habis pikir sebenarnya. Gak usah menyahuti gue, lo. Renata mendorong tubuh Zahwa. Berani-beraninya lo merendahkan gue begini. Sialan lo. Renata, apa-apaan ini? Dian seketika bangkit dari kursinya sedang Zahwa langsung mengernyit melihat kemarahan Renata yang begitu berapi-api. Apa-apaan kakak tiba-tiba saja mengatai aku begitu? Kan Kak Renata yang menyenggolku. Kok mengamuk? Tanya Zahwa keheranan tapi kemudian setelah beberapa detik dia tertawa pelan. Lagi banyak pikiran atau bagaimana? Sarkasnya lagi. Sialan. Renata tahu-tahu langsung merenggut rambut Zahwa hingga membuat yang lebih muda mengerang seketika. Renata, apa-apaan ini? Dian maju untuk menarik mundur tubuh sang anak sedang Zahwa tentu saja tidak tinggal diam, emosi yang sudah ada sejak lama sekali akibat segalanya yang pernah sang kakak lakukan kepadanya selama ini ditambah apa yang wanita itu lakukan kepada Wirya menggeliat liar di dalam hati untuk bisa segera dikeluarkan. Alhasil, dengan sekuat tenaganya Zahwa mendorong Renata hingga kakaknya itu yang kini terjatuh meski harus mengorbankan puluhan helaian rambutnya yang langsung tercabut dari kulit kepala. Zahwa. Dian langsung saja berteriak protes melihat sang anak yang terjatuh keras begitu. Jangan memarahi aku, Ma. Marahi saja anak kesayangan Mama itu atas apa yang sudah ia lakukan. Dengan napasnya yang memburu, Zahwa menunjuk penuh penghakiman Renata. Gara-gara dia, seseorang hancur hatinya. Gara-gara dia, keadaan Tante Giana kritis. Berani-beraninya lo mengatai gue. Renata berdiri, tangannya terangkat ingin menamparkan Zahwa namun tentu dengan wajahnya yang mengeras juga matanya yang menyala, Zahwa menahan tangan itu sambil mendongak menghunus menatap Renata. Apa-apaan sih maksudnya ini, Renata? Tanya Dian semakin kebingungan. Tanya saja ke anak kesayangan Mama ini, Zahwa memilih menjawab, dia menghempas tangan Renata begitu saja. Jelaskan Renata, kenapa kamu tiba-tiba saja terlihat semarah ini? Kamu juga, Zahwa. Berani-beraninya merendahkan Renata begitu. Kamu tidak mengaca. Diri kamu itu jauh di bawah Renata, bahkan seujung kuku pun tidak bisa sejajar dengan anakku. Jadi, apa-apaan sikapmu itu? Semakin membangkang membuktikan bahwa betapa rendahannya orang sepertimu itu. Dada Zahwa seketika mencelos apalagi tatapan penuh penghakiman yang sungguh membuat Zahwa jengah karena sudah terlalu sering mendapatkannya. Berhenti merendahkanku, bisa tidak Ma? Kak, bisa tidak jangan bersikap semena-mena denganku. Aku juga tidak menerima untuk diadopsi di sini. Aku juga sudah ingin pergi tapi apa-apaan uang ganti yang Mama suruh aku harus bayar itu. Kalian ini mau menyiksaku bagaimana lagi? Zahwa mencoba untuk menjaga suaranya agar tetap tegar namun malahan gemetar juga tercekat tidak bisa ia tahan untuk hadir. Zahwa pikir dia sudah berubah kuat dan tak lagi goyah ketika direndahkan namun pada dasarnya jauh di dalam lubuk hatinya, rupa-rupanya luka itu hanya ia sangkal untuk sembuh. Loh, balas budi dong. Kamu pikir hidup di zaman sekarang itu enak? Makanya kalau tidak ingin dimarahi, jangan membangkang. Sadar diri. Dada Zahwa sudah naik turun memburu, dia berbalik lalu dengan langkah lebar-lebar pergi menuju kamarnya tidak peduli sama sekali akan teriakan Renata dan juga Dian yang memanggil-manggil nama Nay, diselipi sumpah serapah yang itu-itu saja. Sebuah tas yang nampak penuh yang ia taruh di bawah ranjang, Zahwa bawa keluar bersamaan dengan koper besar bajunya yang sejak kemarin-kemarin sudah terisi, begitu siap untuk ia bawa pergi.
Langkahnya berhenti tepat di hadapan Dian dan juga Renata. Dengan gerakan kasar dia membuka tas itu lalu melemparnya tepat di hadapan dua orang yang sudah menorehkan luka terlalu banyak di hidupnya. Reaksi mereka berdua sama, bola mata yang melebar ketika melihat tumpukan uang di dalam tas itu. Ada 100 juta di sini. Sisanya akan aku cicil, ucap Zahwa dengan suara yang begitu dingin. Tidak perlu khawatir, aku akan mencicil sisanya. Aku pasti akan membayarnya, sambungnya penuh penekanan. Jadi, aku sudah boleh pergi kan dari neraka ini. Zahwa menatap bergantian Dian dan Renata, ngilu di hatinya menjadi-jadi sebab sakit yang Zahwa rasakan menjadi jauh lebih besar karena sesungguhnya dia menyayangi dua orang di hadapannya ini. Rasa tulus yang membuatnya jauh lebih merasa sesak ketika perasaan sakit bak pisau tajam berdarah-darah itu menggores hatinya terlalu dalam. Jika saja Zahwa murni membenci mereka, rasa sakitnya tidak mungkin sekurang ajar ini sakitnya. Plak. Tangan Zahwa yang sejak tadi mengepal, naik lalu menamparkan Renata begitu saja. Itu untuk segala tingkah semena-mena kakak kepada aku dan... Suara Zahwa bergetar kembali. Dan kepada orang yang sudah kakak haneurkan hidupnya. Selamat menjaga dan mengurusi mama yang terlalu banyak cerewetnya akan setiap hal, semoga kakak becus melakukannya, jangan seperti rumah tangga kakak sendiri yang sudah diambang. Kehancuran seperti sekarang. Zahwa berlalu pergi begitu saja, dengan bahu yang berusaha ia tegak dan tegarkan. Keluar dari rumah penuh kenangan namun juga syarat akan torehan luka di hatinya. Di dalam mobil yang ia pesan secara online, air mata Zahwa luruh begitu saja. Tanpa isakan atau bahkan suara sedikit pun. Hanya lelehan air matanya saja yang terus-terusan terjatuh. Saking terlalu banyaknya emosi, Zahwa sampai menjadi terlalu lemas untuk bereaksi. Mobil berhenti tepat di depan sebuah bangunan bertingkat 3 yang mulai sejak awal zaman perkuliahan sering ia kunjungi untuk mengerjakan tugas bersama. Kos milik Bella. Zahwa memutuskan kesini alih-alih ke apartemen Wirya karena dia perlu ketenangan karena jujur saja, ucapan Dian tadi menohok keras hatinya. Katanya, Zahwa jauh berada di bawah Renata, katanya seujung kuku pun dia tidak bisa sejajar dengan sang kakak, katanya Zahwa begitu rendahan. Zahwa benci jika dirinya sudah mulai terpengaruh begini namun ucapan Dian benar-benar menusuk di hatinya dan sialnya mulai diresapi oleh otaknya sendiri. Pikiran Zahwa tanpa bisa dicegah mengulang kembali apa yang sudah ia lakukan hingga bisa sampai di titik ini. Apa? Memang benar. Zahwa kan, menjual dirinya sendiri, kepada kakak iparnya pula. Meski padahal, Wirya sudah menyuruhnya untuk tidak memikirkan permasalahan ini, katanya biar pria itu saja yang menanggungnya. Padahal, Wirya sudah membuktikan bahwa dirinya seyakin itu dengan Zahwa tapi Zahwa merasa bersalah sudah berpikiran buruk begini. Sejenak, untuk sebentar saja, Zahwa perlu menenangkan pikiran dan hatinya yang sudah terlanjur berantakan. Agar Zahwa bisa tahu, keputusan berani yang dirinya dan Wirya ambil sekarang, apakah memang patut diperjuangkan atau tidak. Yakin saja rasanya tidak cukup, tekad itu hanya muncul di dalam kepala, sedang realisasinya nanti, itu yang ingin Zahwa pikirkan sekarang. Maka, ketika Bella membuka pintu kosannya, Zahwa langsung menghambur ke dalam pelukannya. Bella tidak mengatakan apa-apa, dia hanya membawa Zahwa masuk lalu balas memeluknya. Kehancuran sahabatnya itu, sudah pernah Bella rasakan sejak jauh-jauh hari. Tangan yang terasa dingin dan pucat itu, Wirya genggam dengan sangat hati-hati seolah sedikit saja ia beri. Tekanan akan membuatnya rapuh dan tersakiti. Heningnya ruangan ditambah dengan dingin yang bercampur aroma disinfektan sebenarnya adalah situasi yang sama sekali tidak Wirya sukai. Sekarang rumah sakit seolah menjadi momok menakutkan untuknya yang terlalu takut kehilangan sang ibu. Atmosfer kesedihan mengudara hingga mengelilingi ruangan di mana sejak tadi hanya ada Wirya dan sang ibu yang masih terbaring dengan lemah. Penjelasan dokter yang menyatakan bahwa gagal jantung yang Giana derita memburuk di mana jika bertambah alias mengalami peningkatan akan langsung dinyatakan sebagai gagal jantung kronis, tentu saja dalam keadaan begitu komplikasi penyakit akan dengan mudah untuk menyerang. Dokter menyatakan Giana tidak boleh lagi melakukan aktivitas yang bahkan ringan sekalipun untuk sekarang. Melihat sang ibu yang terlihat begitu kesusahan untuk menarik napas, bagaimana hati Wirya tidak hancur.
Menyadari Giana yang nampak tak lagi muda dengan keriput yang baru ia sadari terlihat di mana-mana ketika menatapi wajahnya lamat-lamat, bagaimana Wirya tidak merasakan takut. Sekarang, Wirya tidak ingin memikirkan apapun dulu. Fokusnya hanyalah untuk menemani sang ibu. Bergantian dengan sang ayah sebab tanggung jawab besar mereka di dalam pekerjaan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Beruntungnya juga masih ada keluarga sang ibu di sini walaupun mereka juga terpaksa akan pulang besok lusa karena selain tiket penerbangan yang sudah dipesan dari jauh-jauh hari, pekerjaan dan kehidupan mereka di luar negeri tidak bisa ditinggalkan terlalu lama. Ada kehidupan di sana yang harus kembali mereka lanjutkan. Sampai saat ini, tak ada yang menyinggung sama sekali tentang kejadian malam kemarin. Wirya tidak tahu apakah Giana memang tahu ataupun tidak namun yang pasti setidaknya rekaman itu sudah aman di dalam genggaman. Amarah Wirya kepada Renata sudah berubah menjadi rasa benci. Salah apa dirinya ini bisa mendapatkan wanita seperti itu di hidupnya. Niat hati ingin membahagiakan orang tua dengan meminang pilihan yang begitu mereka puja-puja malahan memberikan derita saja di hidupnya. Tak pernah Wirya menemukan orang tak tahu malu yang tidak memikirkan resiko apapun agar keinginan yang dia ingin bisa tercapai. Wirya tahu sekali pernikahan adalah hal sakral yang tidak boleh dipermainkan namun jika situasinya begini bagaimana? Rasa-rasanya kurung waktu selamanya yang seharusnya menjadi jumlah hari setiap insan yang menikah terlalu lama untuk bisa ia hadapi dengan orang seperti Renata. Rasa-rasanya bukan hidup yang Wirya jalani jika mempertahankan Renata lebih lama lagi, melainkan kemalangan. Kalimat pertanyaan akan apakah ibunya tahu atau tidak sudah mencapai ujung tenggorokan, ada tekanan yang membuat Wirya ingin melegakannya segera namun ini terlalu cepat. Ibunya yang diam saja dengan tatapan kosong melemahkan saraf Wirya untuk berbicara. Dia tidak ingin membuka luka lebih banyak jika saja. Seandainya Giana tahu. Bunyi pintu yang dibuka perlahan tak membuat Wirya menoleh, tapi kemudian tepukan pelan di bahunya membuatnya melirik. Dion ada memberi isyarat tangan untuknya keluar maka meski enggan, Wirya tetap menuruti kemauannya. Pulang sana lo, mulai dari tadi malam di sini kan. Setidaknya istirahat sebentar, biar gue yang menjaga. Tante, ucapnya nampak khawatir. Tumbenan pria itu tidak terlihat tengil, hanya ada keseriusan di wajahnya sekarang. Dion benar-benar merasa ikut bersedih sebab dia juga dekat dengan Giana. Wirya menggeleng. Kalau mama kenapa-napa bagaimana? Gak bakalan, percaya sama gue. Coba lo lihat diri lo sendiri, Wir. Dion berdecak. Lo mayat hidup apa gimana? Pasti enggak tidur semalaman kan? Udahlah, pulang dulu. Gue pasti langsung menghubungi lo kalau ada apa-apa, tenang aja. Ada keterdiaman sejenak karena Wirya tengah menimbang-nimbang namun Dion kembali mendesaknya sehingga akhirnya dia memilih mengangguk lalu pergi dengan bahu yang terturun kuyu juga keletihan yang baru ia rasakan ketika mobil miliknya ia jalankan. Wirya memilih untuk pulang ke apartemennya saja, selain lebih dekat daripada rumah orang tuanya dengan rumah sakit, Wirya juga enggan ditanya-tanyai yang macam-macam oleh keluarganya. Benar kata Dion, Wirya hanya perlu untuk beristirahat sekarang. Setelah mandi, Wirya langsung menghempaskan tubuh di atas kasur, langsung memejamkan mata dengan helaan napas kasar yang berkali-kali terhembus. Tangannya meraba-raba kasur untuk mencari handphone dalam posisi tubuh yang tengkurap. Menekan angka 1 lebih lama di layar, panggilan otomatis langsung terhubung dengan nomor Zahwa. Bunyi konstan tanda panggilan sedang berlangsung terus terdengar lalu suara operator yang menyatakan panggilan tidak diangkat memaksa Wirya untuk membuka mata lalu memilih mengirimi chat. Wirya, di mana? Lama Wirya menunggu bahkan sampai matanya kembali menutup, lalu memberat tanpa sadar hingga dia tidak bisa lagi menahan rasa kantuk itu lalu kesadarannya lambat laut menghilang dengan handphone yang masih berada di dalam genggaman tangan. RK. Loh, mau kemana? Kata lo tadi mau tidur aja. Zahwa yang sedang melapisi kaos tipis bajunya dengan cardigan menoleh sambil tersenyum. Keluar sebentar aja Bel. Mau kemana? Bella mendekat. Mending istirahat aja, Han. Ingat, lo itu mau sidang skripsi. Pikiran lo. Enggak boleh terdistrak yang macam-macam dulu. Gak usah kemana-mana dulu deh. Zahwa makin tersenyum, merasa hangat akan perhatian yang Bella berikan. Ada sesuatu yang harus aku urus. Harus banget aku datangin sekarang, Bel.
Seriusan sebentar aja. Perlu bantuan gue? Enggak. Zahwa menggeleng. Gak perlu. Yang ini memang harus aku hadapi sendirian. Mendengarnya, Bella menghela napas sedih. Begitu ya? Iya deh, hati-hati ya Zahwa kalau perlu bantuan gue. Langsung bilang aja. Kalau mau cerita tentang apapun, gue juga siap mendengar. Gue akan menunggu sampai lo siap, Han. Iya, Bel. Makasih banyak ya. Lirih Zahwa. Bella tidak menyahut, dia hanya tersenyum sambil meremas pundak Zahwa lalu membiarkannya untuk pergi. Sebenarnya sesuai apa yang Bella katakan, Zahwa hanya ingin diam saja mendekam di dalam kos sang sahabat, ingin tidur saja untuk berhenti berpikir yang macam-macam. Bahkan tadi telepon dari Wirya saja sengaja ia abaikan untuk merealisasikan niatnya itu. Namun, pemikiran Zahwa kalah dengan hatinya sendiri. Sisi lemah perasaannya yang merasa jahat sudah mengabaikan Wirya begitu saja padahal dia sedang ada di titik terendah dirinya sekarang memberontak tidak terima.